Di balik gemerlapnya nama-nama besar di pentas Piala Dunia 2026, muncul bintang-bintang baru yang tak kalah menghebohkan. Musim ini mereka menggila bersama klub masing-masing. Ada yang menggendong timnya bangkit dari keterpurukan, ada pula yang berhasil menyelesaikan dengan persembahan trofi untuk klub yang ia bela. Mereka belum pernah melangkah ke pentas Piala Dunia. Tapi justru dari sinilah mereka berpotensi menghadirkan kejutan yang bakal bikin semua orang tercengang. Sepanjang musim mereka adalah bintang di klub masing-masing. Kini mereka akan masuk ke panggung yang lebih besar dan penuh sorotan. Siapa saja para debutan yang siap menggebrak Piala Dunia 2026? Berikut starting level list telah merangkum daftarnya. Simak biar kalian gak penasaran. Erling Haaland. Butuh 28 tahun lamanya untuk Norwegia kembali ke pentas Piala Dunia. Tapi tahun ini mereka datang dengan kekuatan yang benar-benar menakutkan. Bayangkan saja di babak kualifikasi mereka memborong 37 gol hanya dari 8 laga. Gila bukan? Di balik catatan itu ada satu predator paling menakutkan. Siapa lagi kalau bukan Erling Haaland? Tak usah ditanya lagi seberapa moncar Haaland musim ini. Putra dari Erling Haaland itu berhasil menggelontorkan 27 gol di Premier League. Itu menjadikan Haaland sebagai pemain tersubur IPL musim 2025-2026. Ini adalah mahkota raja gol ketiga yang sudah didapat Haaland di kasta tertinggi Inggris. Kalau di level klub segacor itu, bagaimana dengan di timnas? Jangan ditanya, lebih ngeri. Total di babak kualifikasi Haaland menggetarkan jala lawan sebanyak 16 kali. Itu artinya hampir separuh gol Norwegia di babak kualifikasi diborong oleh Haaland seorang diri. Tak ada pemain lain yang mampu menyentuh 2 digit gol di babak kualifikasi UEFA selain Haaland. Haaland sendiri mengaku super gembira bisa membawa Norwegia ke Piala Dunia. Ini adalah pengalaman pertamanya main di ajang 4 tahunan tersebut. Tapi Haaland mengaku tidak nervous sama sekali. Malahan ia sangat pede. Kalau begini sih, titip pesan aja buat calon lawan Norwegia. Hati-hati ya. Lamine Yamal. Kalau bicara soal debutan, apalagi yang masih muda, tak lengkap rasanya apabila tak membahas Lamine Yamal. 8 tahun lalu, Kylian Mbappe mencuri perhatian banyak orang di usia 20 tahun. Tapi di Yamal ini jauh lebih muda lagi. Tahun ini Yamal akan bermain untuk timnas Spanyol di usia yang bahkan belum genap 19 tahun. Masih lekat diingatan bagaimana Yamal menari-nari di Euro 2024 kemarin. Usianya waktu itu masih 17 tahunan. Performa impresifnya membawa Spanyol juara Euro 2024. Dan membawa Barcelona juara, membuat Yamal jadi runner-up Ballon d'Or 2025 kemarin. Sekarang bocah ajaib satu ini bakal main di Piala Dunia. Sempat diterpa cedera, Yamal nyaris terancam tak bisa memperkuat Spanyol di Piala Dunia 2026. Beruntung Yamal bisa pulih tepat waktu sehingga pelatih Luis de la Fuente kembali memberinya kepercayaan. Yamal sendiri antusias menunggu momen ini. Yamal berujar membela Spanyol di Piala Dunia 2026 selalu menjadi impian terbesarnya sejak kecil. Kobbie Mainoo. Coba angkat tangan buat kalian yang kaget setengah mati melihat daftar skuad Inggris Thomas Tuchel kemarin. Tenang, kalian gak sendirian. Banyak orang yang terkejut bukan kepalang melihat pemain-pemain yang dipanggil Tuchel. Tapi di antara sekian nama, satu pemain ini cukup menarik perhatian. Dialah Kobbie Mainoo. Sempat hilang di awal musim hingga menjelang pertengahan gara-gara banyak diparkir Ruben Amorim. Mainoo bangkit di bawah asuhan Michael Carrick. Bertandem dengan Casemiro, Mainoo menjadi pilar utama di lini tengah Manchester United. Kehadirannya seringkali jadi pembeda di momen-momen krusial maupun saat-saat buntu.
Kalau kalian tanya, Kobbie Mainoo masuk timnas Inggris nggak? 6 bulan lalu jangankan dijawab, nggak diketawain saja sudah untung. Tapi kalau pertanyaan itu diajukan sekarang, jawabannya jelas, layak. Bahkan Tuchel sendiri yang bilang kalau Mainoo adalah bagian dari talenta muda emas Inggris yang melimpah ruah. Sebagai pengingat, Mainoo ini kemarin juga dibawa Gareth Southgate ke Euro 2024. Jadi secara pengalaman di turnamen besar, gelandang muda ini boleh diadu lah ya. Kendati begitu, ini adalah pengalaman pertamanya main di Piala Dunia untuk Inggris. Cuma ada satu kata yang ia ungkapkan setelah mendapat panggilan, bersyukur. João Neves. Bertahun-tahun mencari trofi Piala Dunia pertama, tahun ini sepertinya hilal sudah terlihat buat Portugal. Betapa tidak, skuad Portugal yang dibawa Roberto Martinez ke Piala Dunia 2026 penuh dengan kemewahan. Spesifik di lini tengah, Martinez membawa satu bocah yang sangat menarik perhatian. Dialah João Neves. Umurnya masih 21 tahun. Badannya juga termasuk kecil dibanding rata-rata gelandang bertahan. Tapi soal tenaga, tak usah ditanya. Kecil-kecil begini Neves punya tenaga bak badak Afrika. Gak ada habisnya. Sedikit pengingat saja, Neves ini adalah kunci kesuksesan PSG meraih treble musim 2024-2025 dan kembali ke final UCL musim 2025-2026. Main 4 kali di babak kualifikasi, Neves berujar kalau tampil di Piala Dunia mengenakan kostum Portugal adalah mimpi yang jadi kenyataan. Apalagi Neves akan bermain bersama idola masa kecilnya, Cristiano Ronaldo. Neves pun akan kembali bertandem dengan Vitinha di Piala Dunia 2026 sama seperti di PSG. Matheus Cunha. Dari negara-negara Eropa, kita menyeberang ke negara Amerika Latin, tepatnya Brasil. Kisah berikutnya datang dari bintang Manchester United, Matheus Cunha. 4 tahun lalu Cunha punya kenangan pahit. Waktu itu, Cunha yang baru saja pindah ke Atletico Madrid sama sekali tak masuk skuad Brasil asuhan Tite untuk Piala Dunia 2022. Diakui sendiri oleh sang pemain dirinya depresi berat ketika itu. Cunha sampai-sampai menangis ketika mengetahui namanya tak dipanggil. Namun berangkat dari sana, ex-pemain Wolves itu bangkit. Dengan catatan 10 gol di Premier League bersama Manchester United, Cunha mendapat panggilan dari Carlo Ancelotti. Ancelotti sendiri mengatakan Cunha adalah salah satu pemain yang ia butuhkan untuk turnamen Piala Dunia 2026 nanti. Bahkan menurut media Brasil UOL, Cunha adalah andalan baru Ancelotti selama babak kualifikasi kemarin. Main 6 kali di bawah Ancelotti, Cunha bertekad menjawab kepercayaan sang pelatih dengan tampil mengesankan di turnamen final nanti. Florian Wirtz. Di antara negara-negara lain, Jerman adalah salah satu negara yang menolak tua. Buktinya, kiper seveteran Neuer saja masih dibawa. Ikut serta pula nama-nama macam Leon Goretzka, Antonio Rudiger, dan Pascal Gross. Meski begitu, Julian Nagelsmann juga membawa banyak talenta muda. Salah satunya adalah Florian Wirtz. Datang dengan label pemain termahal Premier League, secara statistik gol dan assist Wirtz sebetulnya kurang oke. Golnya cuma 5, sementara asisnya cuma 4 biji saja. Tapi Wirtz di Liverpool dan Wirtz di Jerman adalah entitas yang berbeda. Ketika sedang mengenakan jersey Der Panzer, Wirtz adalah pemain yang berbahaya buat lawan. Aksi-aksi Wirtz meski di ruang sempit acap kali membuat lawan kelabakan membendungnya. Belum lagi akurasi dan visi bermain yang ia miliki seringkali jadi senjata utama Jerman dalam kreasikan peluang. Itulah alasan mengapa Julian Nagelsmann masih mempercayakan satu tempat pada Wirtz. Bicara kepada laman resmi FIFA, Wirtz sendiri mengaku kalau dirinya termotivasi untuk membawa Jerman ke final. Wirtz pun antusias menyambut turnamen Piala Dunia pertamanya ini. Kalau pada 2014, Gose yang masih 22 tahun bisa jadi pahlawan, mungkin saja tahun ini giliran Wirtz yang unjuk kebolehan. Michael Olise.
Tidak semua negara memiliki skuad yang mentereng. Tapi ketika melihat skuad Prancis, rasanya kita sepakat kalau Didier Deschamps ini bak menerima mukjizat terindah. Hampir semua lini diisi oleh bintang besar nan mewah. Tidak terkecuali pemain Bayern yang satu ini, Michael Olise. Di bawah besutan Vincent Kompany, Bayern Munchen menjadi tim yang amat sangat menakutkan. Olise tentu saja berkontribusi atas status tersebut. Bersama Harry Kane dan Luis Diaz, penyerang Prancis itu membentuk trio paling menakutkan Eropa. Total ketiganya telah melesakkan 109 gol dengan 22 diantaranya berasal dari Olise. Olise total mengemas 2 gol dan 1 assist di babak kualifikasi kemarin. Permainannya sepanjang musim ini mendapat apresiasi dari Didier Deschamps. Sang arsitek timnas Prancis itu berujar Olise akan memberi warna menarik bagi skuadnya. Deschamps menantikan potensi terbaik sang winger di turnamen final nanti. Olise ini dikenal sebagai Mr. Nonchalant alias cuek. Kendati begitu, ketika ditanya soal Piala Dunia 2026, pemain yang suka main catur online ini mengatakan dirinya antusias. Setelah musim 2025-2026 sepenuhnya tuntas, Olise siap mengalihkan fokus penuhnya ke Piala Dunia. Akan menarik, ini Piala Dunia pertamaku, katanya kepada laman resmi Bayern. Itulah tadi 7 pemain debutan yang siap bikin kita tercengang di Piala Dunia 2026. Terima kasih dan sampai jumpa.